Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Nur Selvina Trihardini dari kelas 11 Teknik Otomatis Snider. Pada kesempatan kali ini di video untuk job ketiga di semester 2 ini, saya akan menjelaskan dan menunjukkan bagaimana pengoperasian mesin dengan program berurutan, yaitu mengoperasikan mesin secara berurutan silinder. Kemudian program dapat dikontrol melalui HMI. Kerja mesin dapat dikontrol melalui layar HMI, monitor HMI. Nah, jadi di sini adalah gambar mesin yang ada di kondisi nyata, dan ini saya gambarkan, yaitu di sini ada silinder A, silinder B, dan silinder C juga silinder D. Dan langkah kerja mesinnya yaitu C maju, D mundur, B maju, B mundur, C mundur, A mundur, D maju, D mundur, C maju, dan C mundur. Kemudian selanjutnya adalah langkah kerja mesinnya secara jelas. Nah, jadi ini adalah langkah kerja mesinnya nanti pada saat B maju. Kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu untuk B-min itu harus menunggu timer yang disetting. Di sini ada dimulai dari S1 atau saklar atau push button pertama, yang mana pada program itu dia dimasukkan S1 dan sensor C0 dan akan menghasilkan C maju. Lalu di sini ada C mengenai sensor C maju. Kemudian C maju akan menjalankan D maju. Begitupun seterusnya. Di sini ada 12 step, yaitu step 1, 2, 3, 4 sampai 12. Dan di sini menggunakan timer untuk dua posisi, yaitu saat untuk B-min dan D-min. Lalu di sini untuk resetnya menggunakan push button kedua, maka setelah semua mesin berjalan, nanti ini dapat di reset dan dapat menjalankan mesin kembali. Lalu di bagian atas merupakan output dan bagian bawah merupakan inputnya. Kemudian di sini ada, kita lihat program yang sudah dibuat, dimulai dari emergency dan interlock untuk memulai program yang ada di dalamnya. Di sini push button on, kemudian ada push button off yang diletakkan secara seri, kemudian push button on dan diletakkan secara paralel. Yang menggunakan word bit yaitu adalah alamat dari HMI. Seperti ini juga, ini adalah alamat yang kita masukkan di HMI. Kemudian di sini adalah untuk step pertama, yaitu step C maju, di mana untuk C maju harus mengenai sensor C0 terlebih dahulu. Kemudian ketika C maju sudah bergerak, sudah maju C-nya, di sini akan mengenai sensor C1. Kemudian C1 akan membuat D maju. Setelah itu sensor D maju sudah kena, lalu akan membuat D mundur. Ketika D sudah mundur, maka sensor D0 akan tersentuh, B akan maju. Kemudian ketika B maju, maka timer akan menyala selama 3 detik. Nah, di saat timer menghitung, maka di situ kondisi silinder B masih posisi maju dan berhenti. Kemudian setelah timer selesai, maka akan dilanjutkan lagi dengan step selanjutnya, yaitu B akan mundur. Dan ketika B mundur sudah mengenai sensor B0, maka silinder C akan maju. Kemudian sudah maju, C0 akan membuat A maju. Selanjutnya sensor A maju sudah tersentuh. Lalu maka ke step selanjutnya yaitu A mundur. Dan A mundur sudah terkena, maka dia akan maju. Ketika dia sudah maju, maka timer akan menghitung dan menunda waktu untuk step selanjutnya. Lalu berlanjut ke step yaitu step silinder D mundur. Ketika D sudah kena sensornya, maka akan dilanjutkan dengan step C maju. Dan C maju mengenai dan silinder C maju mengenai sensor C1, C max, lalu silinder C mundur dan mengenai sensor C0 dan ditutup dengan ILC. Yang ini merupakan bagian dari inputnya. Lalu ini adalah bagian dari output silinder, yaitu ada C, D, A maju, A mundur, B maju, dan B mundur. Di mana silinder C dan D merupakan single solenoid dan silinder A dan B menggunakan double solenoid. Yaitu di sini yang mana C itu ada 2 kali pengulangan, C maju, C mundur, C maju, dan C mundur. Di sini diletakkan EM dan PB off atau reset emergency untuk agar ketika di stop maka akan terputus. Begitupun dengan emergency. Sama dengan silinder D yang dimasukkan di setiap stepnya, yaitu ada 10.02, 10.03, 10.09, dan 10.10. Di sini juga diletakkan EM dan PB off, di mana juga terdapat alamat dari alamat yang diletakkan di HMI, yaitu menggunakan word bit. Kemudian ada A maju dan A mundur. Di A maju ini cuma 1 kali pengulangan, jadi hanya diletakkan 10.07 dan 10.08. Kemudian bagian A mundur hanya 1 kali pengulangan, jadi di sini ada 10.08 dan diparalelkan dengan PB off atau stop dan EM emergency, agar nanti ketika ada emergency dan stop, mesin akan berhenti bekerja. Atau juga bisa pengulangan dari awal dengan PB off atau reset. Begitupun dengan B maju dan B mundur. Lalu di sini adalah kontrol lampu. Yang digunakan di sini adalah lampu merah, kuning, dan hijau. Merah itu akan menyala saat kondisi emergency. Di sini ada emergency yang akan aktif ketika ditekan dan menggunakan pulsa, yang mana membuat lampu hidup dengan berkedip-kedip. Lalu di sini ada lampu kuning yang menandakan mesin sedang tidak bekerja atau berhenti atau belum dijalankan. Yaitu di sini diletakkan sensor paling terakhir agar ketika sensor akhir sudah selesai, lampu kuning akan langsung menyala. Dan emergency diletakkan supaya ketika emergency button ditekan, maka lampu kuning akan langsung menyala. Dan di latching juga dengan step terakhir. Juga di sini ada lampu hijau yang menandakan mesin sedang berjalan atau bekerja.
di sini diletakkan step terakhir supaya setelah step terakhir ini langsung terputus dan berganti dengan lampu kuning. Selanjutnya adalah desain dari HMI atau untuk di layer HMI. Yang mana di sini saya menggunakan software Easy Builder untuk HMI merek HMI Wintec atau WinView. Nah, di sini sudah tertera ada PB start, PB stop, dan tower lamp, ada lampu merah, kuning, dan hijau. Kemudian di sini ada sensor-sensor dari keempat silinder yang dipakai, yaitu ada sensor A0, A1, B0, B1, C0, C1, dan D0, D1. Di sini semua sudah ditetapkan dengan alamat yang sesuai dengan yang ada di mesin. Kecuali di bagian push button, kedua push button ini menggunakan alamat tambahan word bit yang dikhususkan untuk di HMI, karena merupakan saklar yang memberi timbal balik. Di sini jadi di sini saya buat. Nah, selanjutnya ketika kita sudah membuat program dan juga HMI, kita akan mentransfernya ke mesin, ke PLC yang ada di mesin. Untuk mentransfer desain yang sudah dibuat di Easy Builder yang ada di PC atau laptop, maka kita harus menghubungkan dulu dengan router atau modem. Caranya adalah dengan masuk ke bagian WiFi, lalu pilih modem yang digunakan. Kalau di sini kita harus melakukan setting dulu terhadap IP laptop atau PC yang kita miliki. Caranya adalah dengan masuk ke internet access atau WiFi, lalu di sini more WiFi settings, ke pengaturan juga bisa. Lalu ke hardware properties. Nah, di sini kita scroll sampai bawah dan ada more adapted option, edit. Lalu di sini ada pilihan, kita pilih internet protocol version 4. Lalu kita pilih yang use the following IP address yang ini. Di sini kita masukkan IP address dari laptopnya yaitu 192.16.168. Lalu di sini 0, kita isi 0 mengikuti dengan router yang kita pakai. Lalu di bagian ini kita klik 3 atau disesuaikan dengan urutan yang sudah ditentukan. Yang penting tidak boleh sama dengan milik orang lain. Lalu di sini kita klik sudah tersetting dan klik OK. Nah, jadi di sini sudah tersetting, OK. Nah, maka kita sudah melakukan setting dari IP. Selanjutnya kita akan mengecek apakah IP address yang kita masukkan sudah terhubung, yaitu caranya dengan menggunakan command prompt. Di sini kita open dan kita masukkan. Nah, di sini adalah dengan cara pertama kita ketik ping, lalu masukkan IP. Yang pertama saya memasukkan IP dari laptop, itu 192.168.0.3, lalu enter. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Jika tidak ada tulisan failed, berarti di situ adalah sudah aman dan terhubung. Selanjutnya adalah mentransfer program. Nah, jadi di sini program dari CX1 ditransfer ke PLC yang ada di mesin. Selanjutnya adalah melakukan commissioning terhadap mesin yang sudah ditransfer program. Selanjutnya ketika push button on ditekan, maka silinder C akan maju, D maju, mundur, kemudian B maju, dan akan menghitung timer untuk step B mundur, kemudian C mundur, A maju, A mundur, D maju, timer untuk D mundur, dan C maju, kemudian C mundur. Nah, ketika C mundur, maka lampu kuning akan menyala kembali setelah tadi hijau menyala saat push button on ditekan, dan ketika emergency ditekan maka mesin akan berhenti dan lampu merah menyala. Selanjutnya di sini saya akan mendownload atau transfer desain HMI yang sudah dibuat, yaitu dengan klik download, lalu masukkan IP address untuk HMI-nya, kemudian klik download, dan ini prosesnya menunggu sebentar. Setelah muncul all finish, inilah tampilan setelah ditransfer. Nah, dapat dikendalikan ketika start ditekan, maka mesin akan berjalan dan lampu hijau aktif. Kemudian ketika mesin berhenti, lampu kuning menyala. Nah, ketika di reset, maka akan dapat dimulai kembali. Stop sama dengan PB reset. Nah, jadi itu tadi
dari urutan-urutan proses saat saya membuat program, membuat desain, dan mentransfer atau mendownload program dan desain ke PLC dan HMI. Semoga apa yang saya sampaikan dan saya pelajari bermanfaat bagi diri saya maupun kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.